fight the lies in my mind. Still I try. For my volition, I let it turn to ash. Now I can surely know all the power in the loss. And my bad decisions are heading for their end, and I watch it fall. No, caught the world around me, but how many times I walk the wide world and now losing time for learning, forest and fire burning, mercy's lightning in Gereja Tuhan diberi amanat untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Dan untuk hal itu terjadi, maka Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman, yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya!
Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya.
kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang bekejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah di tempat ini. Sama-sama kita naikkan syukur kita atas pertolongan Tuhan. Amin. Terutama dalam beberapa hari ini, walaupun Manado menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, tetapi kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita semua orang percaya. Amin. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita kasih salam dulu kiri kanannya. Katakan terima sukacita Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada di tempat ini, saya percaya kita semua mau datang dengan hati yang mengucap syukur. Amin. Mari kasih tepuk tangan, sorak-sorak kita sambut Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Sorakan haleluya. Yes. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Kita terus akui kebesaran Tuhan. Dia yang telah berjanji dan Dia juga yang menggenapi setiap janjinya. Hidup kami karena percaya kepadamu ya Tuhan. Thank you Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Allah yang kita percaya. Haleluya. Sama-sama dari awal katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, Lord. Ku tidak akan menyerah
percaya Tuhan Yesus, katakan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Dia yang menggenapi janjinya. Percaya, mari terima sekarang kemenangan. Katakan aku punya Tuhan. Kau yang berjanji ya Tuhan, Kau yang menggenapi setiap janji-Mu bagi kami. Imanku bersemangat, percaya, terima sekarang. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur untuk setiap janji-janji Tuhan yang telah digenapi, bahkan yang akan digenapinya. Bersyukur, terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami terima kuasa-Mu, kami terima ya Tuhan. Syarabalaba ya rabalaba. Jesus, Jesus. Iman kami bersepakat dengan Engkau ya Tuhan. Kami terima, kami terima. Yang percaya ayo sepakat dengan Tuhan, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan menggenapinya ya Tuhan. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Dengan iman terima sekarang kemenangan. Lagi yang percaya katakan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Yang terima janji Tuhan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan Yesus. Amin. Sanggup menggenapinya ya Tuhan. Imanku bersepakat dengan surga. Percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Yang percaya katakan aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, sanggup menggenapinya. Percaya, terima kuasa-Nya. Sekali lagi katakan aku punya Tuhan. Tuhan yang besar, yes Lord, yang berjanji. Kami terima ya Tuhan. Menggenapi iman kami bersepakat, percaya. Terima.
Jesus, Jesus. Dia Yesus yang terlebih besar dalam setiap hidup kita. Yes Lord. Dia Yesus yang besar, yang sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup lakukan. Yesus terlebih besar, ada, diam, tinggal di dalam kita. Yesus Tuhan. Mari terima cemahan Tuhan. Mari terima lawatan Tuhan lebih lagi. Shikiaraba kandaya rabaya 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 rabalaba. Jesus, Jesus. Shikiaraba ba 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 ba. Thank you Lord. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, di dalamku, di dalamku. Dengan iman katakan Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selamanya, selamanya. Yesus, Yesus terlebih di dalamku, di dalamku. Akui kebesaran Tuhan Yesus. Engkau terlebih besar Tuhan. Engkau Allah yang maha besar di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Bapa yang sungguh baik, teramat baik.
Terima kasih buat perkenanan Tuhan atas kami umat-Mu, atas kami gereja-Mu Tuhan. Sehingga pada siang hari ini Engkau kuduskan kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Kami dilayakkan oleh Tuhan untuk beribadahkan Engkau dalam doa, pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami hanya mau katakan Tuhan, Engkau terlebih besar di atas segala-galanya. Engkau yang berdaulat atas hidup kami ya Aba. Saat ini kami mau bersatu hati, kami mau bersyafaat, kami memberkati bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Mata Tuhan tertuju atas bangsa kami. Damailah Indonesia, sejahtera dan pulihlah bangsa kami Tuhan. Kami deklarasikan biar Indonesia terus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami memberkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Diberkatilah Bapak Presiden Tuhan, Bapak Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Bapak Gibran. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami dengan hikmat yang dari surga. Berkati Tuhan Panglima TNI dan seluruh jajaran. Berkati Kapolri dan seluruh jajaran. Kabinet Merah Putih diberkati Tuhan dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Indonesia ada dalam pandangan-Mu. Indonesia ada dalam pengawasan-Mu Tuhan. Perekonomian diberkati Tuhan. Budaya sosial diberkati Tuhan. Keamanan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Saat ini Bapa kami berdoa, kami memberkati ya Tuhan Gembala Jemaat Indu GBI berkapasitas luas, hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo bersama wakil-wakil gembala dan seluruh keluarga besar. Biar pengurapan Tuhan terus menyertai hamba-hamba-Mu. Berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan dalam kehidupan pemimpin-pemimpin rohani kami. Terus Tuhan jadikan sebagai messenger of the third Pentecost. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami memberkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Kukuk bersama Ibu Olga dan keluarga. Pengurapan Tuhan terus menyertai, berkat jasmani, berkat rohani terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan gembala dan keluarga. Demikian wakil-wakil gembala kami, Pak John Slat, Pak Hari Rumerun dan keluarga, seluruh pengerja, Kapokja, leader, bahkan seluruh umat-Mu yang ada dalam wadah GBI Marina Plaza. Kami semua diberkati Tuhan. Kami dijadikan Tuhan sebagai alat-alat penuai di akhir zaman. Kami diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih ya Abah, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami memberkati Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak muda pada masa mudanya diberkati Tuhan. Biar anak-anak muda terus dipenuhi dengan Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak pernah kompromi terhadap dosa, tapi akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami memberkati daerah Sulawesi Utara, cuaca yang terbaik yang Tuhan telah anugerahkan. Pemulihan Tuhan berkati masyarakat yang terdampak banjir, gempa, longsor Tuhan. Kami percaya perkenanan Tuhan turun. Berkat belas kasih Tuhan ada atas daerah Sulawesi Utara. Biar seluruh penduduk Sulawesi Utara berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berdoa dan mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami mohon pengurapan hamba-Mu ya Abah, Bapak Pendeta Hari Rumerung yang akan menyampaikan kabar keselamatan. Biar Tuhan berkati dengan pengurapan yang dari surga bagi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur. Ini doa syukur kami kepadamu. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang bersuka cita sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorak.
Yang terbaik buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Yes. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Haleluya, pegang firman Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan, na 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 na, hey, haleluya. Katakan dari awal, Tuhan kita yang memerintah, amin. Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya. Yang percaya katakan, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, amin. Dia sumber keselamatan. Yang percaya katakan, Tuhan kita ajaib. Semua tangan di atas kepala, jempolnya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pegang firman Tuhan. Oh, oh. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan. Nah, katakan, Tuhan kita ajaib, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan. Haleluya. Kuasanya dicurahkan. Yang percaya lebih lagi katakan, Tuhan kita, kuasanya dicurahkan. Pegang janji Tuhan, saudara. Kuasanya dicurahkan. Tuhan kita ajaib. Yes, tak berubah. Pegang firman Tuhan. Yes, kuasanya dicurahkan. Sekali lagi dengan iman, Tuhan kita ajaib. Tak berubah. Pegang firman Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Yang percaya firman Tuhan,
Sama-sama katakan, Tuhan kita hebat. Haleluya. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terus pegang firman Tuhan, saudara. Amin. Yang percaya sekali lagi, sorak-sorak tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Yes. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Lagi katakan terpujilah, terpujilah. Oh, Dia ajaib, amin. Satu hati, kebesaran kerajaan-Nya kekal selama-lamanya. Sama-sama katakan, oh, Engkaulah Raja atas dunia. Dia memberikan kami bersorak. Sama-sama tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh. Satu suara amin, satu hati kami nyatakan. Kerajaannya apa, saudara? Sama-sama. Wow, oh, 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 oh. Oh, hey, oh. Katakan Engkaulah Raja. Oh, Dia memerintah selama-lamanya dan membebaskan jiwa. Engkau Tuhan dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Oh, Dia Raja dan membebaskan jiwa. Sambil lompat katakan Engkaulah Raja atas dunia. Oh, membebaskan setiap jiwa kami. Kau Tuhan dan memerintah. Sekali lagi Engkaulah Kau yang menghancurkan. Amin. Kami bertepuk tangan. Kau Tuhan yang percaya dan memerintah untuk selamanya. Kau Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum saudara duduk, saya ingin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut ibadah di GBI Marina Plaza? Jika ada, lambaikan tangannya. Tidak ada. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terus sama-sama kita ada dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di dalam hidupku ya Tuhan.
kami hanya dapatkan di dalam Engkau, Yesus. Kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami menyanyikan keajaiban-Mu, Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang selalu menolong hidup kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan, dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh hidup kami tak akan goyah selamanya. Mari sambil sama-sama bangkit berdiri, katakan ajaib keadaan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangannya meriah. Haleluya. Ora patakaralaba yaralaba sikatakaralaba. Ora patakaralaba yaralaba sika papa 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 papa. Ora takaralaba yaralaba sikatakaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Dia menjadi penolongmu. Ora takaralaba sikatakaralaba. Ora patakaralaba sikapatakaralaba yaralaba sikatakaralaba. Ora papa 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 papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Abah.
di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tofan yang melanda kota Manado Tuhan. Kami terlalu percaya kuasa-Mu nyata atas kota kami Tuhan. Pagar perlindungan Allah turun sempurna atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau yang selalu menopang kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengenalan akan Engkau lebih berharga dari segalanya Tuhan. Dan kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang senantiasa menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam setiap Tuhan persoalan masalah kami Tuhan, yang kami bawa dari rumah ya Abah, kami tahu Tuhan, tidak ada satupun luput daripada Engkau Tuhan. Engkau tahu segala kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kuasa dan hadirat-Mu hadir pada siang hari ini Tuhan. Dan kami percaya kalau Engkau hadir Tuhan, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar nanti menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba dengan kuasa-Mu ya Abah. Pengurapan baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom semuanya. 2 hari saya memang agak kurang tidur. Saya ada di tempat-tempat titik-titik yang paling terendah di kota Manado. Ada di lokasi yang sering terjadi banjir. Saya ada di Banjar, namanya Banjar berarti banjir. Sering banjir di situ. Hari Jumat luar biasa serunya. Tapi itu Tuhan, saya itu sebenarnya mau menyampaikan sebenarnya firman Tuhan yang lain. Tapi Tuhan inginkan itu ada satu kekuatan besar. Pada hari Jumat malam itu situasi gak memungkinkan, gelap gulita, lampu padam. Air di jalan, di perempatan di Banjar sana udah penuh. Dia merangkak naik sampai di Alfamart, dia merangkak naik sampai di Haleluya. Lalu orang-orang di situ, saya baru pertama kali mengalami banjir di tempat itu. Lalu orang-orang di sekitar di situ dia bilang begini, Pak, nanti lihat aja kalau air dari hari-hari di sana dia akan merembet sampai ketemu dengan perempatan di sini. Siap-siap. Wah, itu semakin gencar itu. Mulai kita nunggu, lalu saya suruh Ibu Andoi, mari kita masuk. Lagi sementara orang-orang lagi mempersiapkan diri untuk angkat barang, saya dengan Ibu Andoi ambil gitar di depan rumah, kita nyanyi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Saya nyanyi. Mungkin orang-orang di sekitar itu, Bapak Pendeta ini gak siap-siap angkat barang naik ke atas. Kok orangnya pada sibuk semua, kok masih nyanyi-nyanyi. Tetapi di situ yang ada kekuatan bahwa di dalam pujian dan penyembahan itu ada kekuatan ekstra bagi kita. Lalu paginya saya dapat ayat, saya dapat firman. Kalau di dalam Ibrani 11 dia kata begini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat, itu iman. Tetapi ini membuat saya terdorong begini, iman itu adalah kita percaya akan karakter Kristus. Pada waktu kita mengenal siapa Yesus kita punya kepercayaan itu adalah iman bahwa kita percaya bagaimana karakter Kristus. Sebagaimana kita percaya karakter Kristus itu, itulah iman kita. Kita mau percaya apakah?
Kristus loyo, Kristus lemah, itulah yang kita alami. Tetapi kalau kita punya iman bahwa Kristus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup membelah laut, Dia sanggup juga menolong kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang saya alami dalam kehidupan dengan rumah tangga saya dengan Ibu Andoi. Malam itu, pada waktu kita nyanyi pujian-pujian, semua orang udah angkat barang. Air udah mulai naik. Kita nggak angkat barang. Televisi pun saya nggak angkat. Saya duduk aja terus. Air itu mulai malam dia mulai merembet naik penuh got, terus naik lagi. Bayangin aja itu lorong dari lorong pemadam itu yang masuk di saya, itu airnya udah di selutut. Itu sampai di Ibu Ani duduk kampai, itu air sudah sampai di paha di sini. Dia naik. Dia sampai di gerasi itu batas gerasi dengan pintu dapur saya itu segini. Itu air dia naik di situ. Tetapi pertolongan Tuhan tidak cepat dan tidak terlambat. Dia naik sampai pada titik pintu dapur itu. Dia tidak merembet melumpar masuk ke dalam rumah saya. Saya melihat itu, saya nangis sama Tuhan. Luar biasa Tuhan. Allah yang saya sembah, Allah yang saya bangga, itu yang menjadi pertolongan saya. Orang pagi hari lihat, Pak masuk mau bantu, cuma garasi yang becek. Dia tahu tepat pada waktunya. Pada waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita mengandalkan Dia turun campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Puji-pujian anak-anak Tuhan. Dia bertakhta di atas kita. Apapun masalah kita, Dia sanggup. Haleluya. Kita ada di dalam tahun 2025, tahun penuaian yang terbesar. Di dalam Amos 9 ayat 11 dan 12 di sini, ini adalah satu ayat pendukung daripada DNA gereja kita. DNA gereja kita di sini adalah restorasi Pondok Daud. Kita harus mesti tahu. DNA gereja GBI Gatot Subroto adalah restorasi Pondok Daud. Apa itu restorasi Pondok Daud? Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Itu adalah DNA gereja kita. Kita punya gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan. Sebagai ayat pendukung di sini adalah di dalam Amos 9 ayat 11-12. Di sini dia katakan bahwa pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Lalu ayat berikutnya, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17, di sini dia katakan bahwa kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saya percaya bahwa restorasi Pondok Daud adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk satu penuaian yang terbesar dan yang terakhir di era Pentakosta ketiga. Saya teringat sekali. Lewat pujian dan penyembahan mungkin sekeliling kita
Mereka akan melihat bagaimana Bapak Pendeta itu dia berdoa, dia menyanyi. Tetapi pada waktu mereka saksikan bahwa rumah saya tidak masuk air, disitulah nanti mereka akan sadar bahwa ada kuasa di balik doa, pujian, dan penyembahan itu. Berikan tepuk tangan. Karena ayat Alkitab dia katakan begini, semua orang yang belum percaya Tuhan akan mengenal dia, akan mengenal siapa Yesus. Amin. Dan saya percaya ini kesaksian kami semuanya. Biarlah di daerah semua di situ abir, kiri, kanan, muka, belakang, semuanya masuk air. Saya berumah nggak akan masuk air. Wow, luar biasa. Kalau kita buka di dalam 1 Raja-Raja 18:21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Di sini Elia berkata kepada mereka, bangsa Israel, hari-hari ini karena mereka mulai mungkin ada masalah, ada goncangan yang mereka hadapi. Mereka udah mulai bercabang hati, percaya Yesus apa percaya Baal. Mereka nggak sungguh-sungguh. Hari-hari ini mungkin di dalam situasi yang terjadi hari-hari ini, ekonomi semakin krisis, cari kerja, PHK di mana-mana. Lalu kita mulai tawar hati dengan Tuhan. Kita mulai mempersalahkan Tuhan satu dengan yang lain. Tetapi hari ini, apa yang dikatakan Nabi Elia kepada bangsa Israel itu? Dia katakan begini, jangan berlaku timpang dan bercabang hati. Kalau mau percaya Yesus, ya percaya Yesus. Kalau mau percaya Baal, percaya kepada Baal. Kita harus punya iman. Iman yang mengenal siapa Allah kita. Kalau kita nggak mengenal Allah, kita nggak percaya bahwa Dia sanggup menyembuhkan kita, Dia sanggup menolong kita. Kita harus mesti kenal Dia. Siapa Allah kita? Dan saya percaya, hari ini gembala pembina kita dia katakan bahwa ini adalah tahun penuaian. Harvest now. Jesus for everyone. Kita harus menceritakan Yesus kepada setiap orang yang kita ketemu. Bahwa Yesus baik, Yesus berkuasa, Yesus dahsyat. Kalau kita nggak mengalami itu, bagaimana kita bisa menceritakan Yesus kepada orang lain? Kita nggak akan mengalami harvest now. Hari-hari ini mari. Kemarin tuh di dalam visi daripada gembala pembina kita tuh dia katakan begini, kita harus bangga dan bersuka cita karena kita mengenal dan memahami siapa tuh Yesus. Bangga. Makanya di Filipi 3 dia katakan begini, Rasul Paulus dia bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitan Dia. Yang ku kehendaki, yang kita kehendaki ini mana? Apa yang kita kehendaki? Kaya raya? Bebas dari sakit? Pertanyaannya, Rasul Paulus aja, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Di sini Elia dia katakan di dalam 1 Raja-Raja 18:30 dia bawa kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan. Kalau kita berbicara mezbah Tuhan di dalam perjanjian lama, itu mezbah ditaruh persembahan domba di atas itu.
Di sini hari-hari ini, kalau kita mau menyembah Tuhan, mungkin segala sesuatu harus kita tinggalkan. Dosa kita harus tinggalkan. Perkataan kotor kita, marah kita, emosi kita harus tinggalkan semuanya itu. Baru kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Seringkali kita datang dengan emosi, kita menyembah Tuhan. Seringkali kita lagi maki orang lain, kita menyembah Tuhan. Gak bisa. Kita harus tinggalkan itu dulu di bawah. Baru kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya di atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Papa." Ya, Abraham bilang, "Ya nak, Pak, kayu sudah ada di tangan saya. Api, api dan kayu, tetapi di manakah anak domba bakaran itu?" Lalu Abraham bilang, "Nanti nak, di atas sana Tuhan akan menyediakan." Pertanyaannya, kalau Ishak tanya kepada kita sebagai papanya, kayu ada di tangan saya, tali dan api itu ada, pisau dan api itu ada di tangan Bapa, mana korbannya itu? Apa jawab kita? Saya membayangkan Abraham berjalan naik ke gunung. Abraham cuma hanya berbicara dengan Tuhan. Tuhan, 25 tahun saya tunggu kelahiran anak ini buat saya. Mengapa hari ini engkau panggil, engkau ambil dia? Tapi dia tidak bersungut. Dia tidak marah dengan Tuhan. Dia cuma nangis dengan Tuhan. Lalu mereka berjalan naik ke atas gunung itu. Sampai di situ, di atas Mezbah, Alkitab dia katakan, Abraham ikat Ishak. Pasti Ishak punya pertanyaan 1000. Apa ini yang Papa lakukan? Ishak pasti teriak, "Pak, ini aku tuh. Aku anakmu, Papa. Mana korban? Mengapa kita diikat?" Sambil menangis, Abraham mengambil pisau itu dan dia menyembelih Ishak. Tetapi pada waktu dia menyentuh Ishak itu, suara, "Stop, berhenti, Abraham. Aku mengenal engkau. Engkau mengasihi aku lebih dari segalanya." Pesan yang paling kita harus belajar saat ini. Ajar anak-anak kita bagaimana sikap penyembahan yang benar buat Tuhan. Apa yang kita berikan bagi Tuhan, ajar kepada anak-anak kita. Itu adalah persembahan yang terbaik bagi dia. Ajar bagi generasi kita, bagi anak-anak kita, bagaimana cara menyembah Tuhan. Karena kita harus taat sepenuhnya bagi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, turutilah segala perintah-perintahku. Dan saya percaya, generasi Yeremia akan bangkit pada waktu orang tua, kakak rohani bisa memberikan contoh bagi mereka. Bagaimana seorang penyembah yang benar,
yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, mengenal Dia, penuh dengan ketaatan. Itulah yang kita jadikan contoh bagi anak-anak kita. Saya kemarin tersentak sekali dengan apa yang katakan Pak Juletin. Apa yang Tuhan katakan buat Pak Juletin? Penyembahan. Ayo kita koreksi hari-hari ini. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daun. Kita harus menjadi contoh sebagai penyembah yang benar. Ada punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Mengenal Dia. Dan taat kepada Tuhan. Kalau cerita ini, endingnya Ishak tidak dikorbankan. Tetapi kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu, Bapa di sorga, Dia korbankan anaknya yang tunggal. Dia sembelih anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib. Untuk kita, untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Ayo mari berikan hidup kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bangun keintiman itu dengan Tuhan. Taat dan lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Kebenaran Tuhan, kebenaran firman tidak bisa dinegosiasikan. Benar, ya benar. Itu harus kita pegang itu. Kita gak bisa tukarkan kebenaran itu dengan kebenaran lain. Ayo hari-hari ini kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang mau katakan amin, tunduk kepala. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi dari muka. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku bersembahkan. Katakan sadar, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita bangun berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ya Tuhan,
Somebody. Berbicara dengan Tuhan. Tuhan ingatkan kita. Dia ciptakan kita di tempat kemuliaan-Nya. Engkau diciptakan berharga di mata Tuhan. Ora la batakara la basika takara la basika takara la bayara. Ora batakara la basika takara la bayara la bayara la bayara la bayara la basika batakara la bayara la bayara la. Ora pa 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 pa. Ora takaralaba sika takaralaba yaralaba sika takaralaba. Ora baba baba baba. Ora takaralaba sika takaralaba yaralaba. Ora takaralaba yaralaba sika takaralaba. Ora patakaralaba yaralaba sika patakaralaba yaralaba. Kami mau membangun mesbah. Ampuni kami. Mungkin lewat persoalan dan masalah kami, mesbah kami sudah tidak lagi menyala. Bawa kami untuk kami membangun hubungan dengan Engkau lebih lagi. Untuk kami mengenal dan mengingat kembali bahwa Engkau Bapa kami. Kiaralaba sikata karalaba. Jesus, Jesus. Lebih dari itu Tuhan. Bawa kami untuk kami taat kepada firman-Mu. Roh Kudus, jamah kami. Engkau yang membuat hati kami berbalik kepada Engkau. Engkau yang berbicara bagi kami. Engkau yang menegur kami. Ingatkan kami. Supaya kami kembali kepada firman-Mu. Taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Karena kami sebagai penyembah yang benar. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Saatnya kita akan berikan persembahan. Sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala Hari Rumerung yang sudah boleh menguatkan kita semua dengan kebenaran firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan iman untuk semakin kuat dalam Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa melalui scan QR code atau bisa ditransfer atau bisa melalui persembahan yang akan dijalankan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Bahkan kami sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Biar Engkau meteraikan firman-Mu itu Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat hamba firman-Mu Bapak Hari Rumerung yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar Engkau kembalikan urapan baru, Engkau berkati kesehatan, kekuatan yang menjadi berkat, yang Engkau berikan berkat yang berlimpah dan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan, biar Engkau berkati kami semua akan memberi, dan kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hampir di seluruh belahan dunia sedang terjadi revival. Doa pujian dan penyembahan terjadi di mana-mana, mulai dari jalan raya, tempat-tempat umum, di kampus-kampus, bahkan di stadion-stadion besar. Orang-orang berbondong-bondong merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Api revival sedang menyebar kemana-mana, bahkan di Indonesia, di kota Manado. Gereja kita, itu DNA-nya adalah restorasi para laut. Kalau 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus menunggu pencurahan Roh Kudus. Dan saya katakan itu adalah Pentakosta yang pertama. Dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Maka Tuhan persiapkan doa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam untuk menunggu pencurahan Roh Kudus. Tuhan beri nama Pentakosta yang ketiga. Lumayan jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. Harvest now! Harvest now! Kita sedang melihat api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan. Tiba saatnya gereja Tuhan bangkit dan menuai. Api kegerakan, doa, pujian, penyembahan sedang melanda seluruh dunia. Dan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, gereja kita akan mengadakan konser doa Paskah pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 jam 5 sore bertempat di Kompleks ITC Marina Plaza. Ajak semua keluarga, teman, sahabat, anggota-anggota KUL, dan COT. Kita sama-sama meresponi api kegerakan, doa, pujian, dan penyembahan. Save the date ya. Sampai jumpa di konser Paskah. Bye. Informasi tambahan, bidang pelayanan PW, doa, pujian, penyembahan, kembali membuka audisi Bapak Ibu Saudara untuk pemusik, WL, singers, ya, dan soundman. Untuk itu disampaikan kepada jemaat yang mungkin punya talenta, ya, yang dikasih sama Tuhan untuk di bidang pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar di yang pertama, Bapak Ibu bisa scan QR code yang tertera di layar monitor Bapak Ibu. Kemudian bisa mendaftar lewat link yang ada, yang di-share ya ke grup-grup. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mendaftar lewat WhatsApp ya, Saudari Susi Sengke. Bapak Ibu bisa menghubunginya di sana untuk pendaftaran ini. Dan pendaftarannya akan ditutup tanggal 30 Maret ya, tahun 2025. Jadi tanggal 30 minggu depan pendaftarannya sudah ditutup. So jika Bapak Ibu yang merasa atau punya talenta di suara, di musik ya, di soundman, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ya, sebelum ditutup, karena kalau sudah ditutup berarti kesempatannya sudah tidak ada lagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar, sebentar selesai ibadah raya 2 ya, sudah dihubungi, mohon untuk mengikuti audisi
ya, khususnya singers. Setelah ibadah raya 2 langsung ada audisi. Bagi yang sudah mendaftar, yang belum mendaftar, daftar dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran, katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah bawalah berkat yang terbaik dari surga. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. All these dreams and never had the means to come true. Well, I have no good hands to fight the lattice in my mind. Still I try. Caught the world around me. How many times I finally walked the wire of your line. Now, fools, it's time for learning. Forest in fire burning. Mercy's lightning in your eyes. For my issue, I let it turn to ash. Now I can surely